Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tematik tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesemangatan ya untuk menuntut ilmu. Baik, sudahkah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Alhamdulillah yang sudah ya, yang belum silahkan kalian laksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Jangan lupa kalian melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ya, mengaji dan membantu kegiatan pekerjaan orang tua kalian ya. Karena itu merupakan bentuk wujud kalian sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian ya. Baik, untuk kali ini di pembelajaran 3 ini ada pemetaan kompetensi dasarnya bahasa Indonesia dan IPA ya. Ini masih sekitar tentang eksplanasi ya. Kemudian IPA-nya masih mengenai komponen listrik. Hanya 2 mata pelajaran di pembelajaran 3 ini. Oke, sudah kalian lihat. Kemudian tujuan pembelajarannya sini ada 4 ya. Nomor 1, dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dengan tepat. Kemudian setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat ya. Kemudian yang keempatnya, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Itu tujuan pelajaran di pembelajaran 3 ini. Baik, ayo kita membaca. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Baik, untuk mengetahuinya, mari kita bersama-sama membaca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya, inilah teks tentang si penyelamat jalan Gareth Augustus Morgan. Teks ini adalah teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu ada topik masalah, ada deret penjelas, dan kesimpulan ya. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dia dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, silakan kalian baca kembali dengan teliti.
Kemudian nanti tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Ya, ini nanti kita bahas bersama-sama, kita akan tulis bersama-sama ya. Ada topik masalah, ada deret penjelas, dan ada kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Baik, akan kita sama-sama tulis saja ya. Kalian tinggal pindahkan nanti yang punya bukunya ya. Nah, tadi paragraf pertama topik masalahnya yaitu Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Inilah topik masalahnya ya. Kemudian untuk paragraf keduanya, deret penjelasnya yaitu lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Ya, itu paragraf keduanya atau deret penjelas. Kemudian yang ketiganya paragraf kesimpulan atau pesan. Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Itu ya pesannya atau pendapat dari pribadi penulis. Jadi ada topik masalah, ada deret penjelas, kemudian ada kesimpulan atau saran ya. Kesimpulan atau pendapat ya dari penulis. Itulah teks eksplanasi tentang penemu lampu lalu lintas. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Ya, ini kalian nanti akan praktekkan ya, dibantu dengan orang tuanya. Atau yang rumahnya berdekatan, silakan bergabung ya, bekerja sama. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Nah, ini ada 3 buah ya, karena warnanya ada 3, merah, kuning, hijau ya. Kemudian ini lampunya, ini kabelnya, ini saklarnya, ini batu baterai, ini tempat dudukan lampunya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahan, masing-masing 3. Ya. Sudah kalian amati? Kalau sudah kita lanjut. Nah, kemudian apa lagi? Ini box bekas tempat sepatu ya. Kemudian ini ada, boleh pakai apa nih ya? Seperti ini ya, bisa menggunakan plastik yang transparan ataupun bisa menggunakan yang berwarna ya. Nah, ini bahan-bahannya: kardus bekas sepatu, kemudian 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Nah, ini kantong plastik warna merah, kuning, dan hijau. Itu bahan-bahannya. Alatnya gunting kecil, isolasi plastik. Nah, ini nanti seperti ini itu kalau udah jadinya ya, ada lingkarannya ya, ada warnanya merah, kuning, hijau. Ini menggunakan kotak box bekas tempat sepatu. Langkah kerja: siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka ya, belakangnya enggak terbuka ya. Kemudian buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Nah, ini dicetak aja ya. Dicetak menggunakan gelas, boleh ya, gelas kecil. Kemudian buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat.
Kemudian tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Ditutup tuh ya lubangnya. Buat rangkaian listrik paling menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik, lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Bisa di dalamnya atau bisa di luarnya ya. Nah, setelah kalian nanti membuat rangkaian listrik atau traffic light ya, nanti kalian menulis laporan ya, percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas apa saja nanti ya. Laporan kegiatan percobaan namanya, laporan kegiatan percobaan membuat lampu lalu lintas. Nah, nama percobaannya ya ditulis nama percobaannya apa. Misalkan membuat lampu lalu lintas. Tuh ya. Menggunakan rangkaian paralel. Tujuan percobaannya apa? Tuh ya, apa tujuan percobaannya? Ya, agar mengetahui ya rangkaian paralel itu seperti apa. Kemudian alat-alatnya, tulis alat-alatnya yang tadi itu ya, kalian tulis. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerja tadi ada ya. Nah, kerjanya apa saja ya dari awal sampai akhir nanti kalian tulis. Kemudian buatlah kesimpulannya. Kesimpulannya apa tuh? Apakah kalian berhasil dalam membuat lampu traffic light? Ya, lampu yang kalian buat ya, apakah berhasil apa tidak ya. Tulis kesimpulannya. Ya, silakan nanti kalian diskusikan dengan orang tua kalian ya, yang dekat dengan teman-teman kalian ya. Kalian buat, boleh nanti divideokan, dikirim ke Pak Oji ya, atau dipoto ya. Sampai di sini untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.